Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, rahayu rahayu sagung dumadi. Saya bersama adik-adik Karang Taruna di Desa Randubangu mohon izin kepada Bapak Kepala Desa Randubangu, para kepala dusun Desa Randubangu bersama Kasih di perangkat Desa Randubangu. Tidak saya lupakan apresiasinya khusus kepada Bapak Winarno selaku BPD Desa Randubangu bersama Ibu Trisia Indra sebagai tokoh uri-uri leluhur di Desa Randubangu. Untuk malam ini di sekitar saya adalah anak-anak atau adik-adik Karang Taruna di Desa Randubangu ingin mengupas sejarah Desa Randubangu atau kronologi mengapa dinamakan Desa Randubangu. Mohon maaf sebelumnya barangkali ada kekurangan, nanti saya selaku manusia tidak lepas dari kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Akan saya ceritakan asal muasal nama Desa Randubangu itu yang jelas adalah warisan leluhur. Jadi sebelum leluhur mewarisi kita dusun Randubangu, itu daerah ini pecah dari ujung utara perbatasan Ngrame sampai di perbatasan dusun Mojosulur, di situ tepatnya. Jadi itu kalau dibilang sungai ya tidak, jadi masih acak-acakan waktu itu, masih acak-acakan. Lantas suatu ketika ada yang namanya Mbah Mugeni. Kalau boleh saya artikan, Mbah Mugeni itu wong sing sugih. Tapi bukan sugih donya brana, tapi sugih ati. Sugih samudrane ati. Gitu. Di waktu itu Mbah Mugeni itu masih zamannya zaman Antaroyono. Zaman larang sandang, larang pangan, juga masih dalam hal kebodohan bahasa Siwitutu. Mbah Mugeni itu tepatnya posisinya menurut pendapat saya itu berada di sekitar, untuk yang sekarang itu mondar-mandirnya di sekitar TK Desa Randubangu, TK Eka Sapta ya, Desa Randubangu itu berada di situ. Lantas suatu ketika burung kuntul atau manuk kuntul, bahasanya itu burung bango. Kalau lokal Indonesia itu manuk kuntul, tapi itu adalah burung bango. Itu tiap hari-hari itu selalu mencari makan ke utara selatan, sehingga Mbah Mugeni itu mikir, kalau seperti saya untuk apa? Wong burung bango itu urusane wong kewane, bamangan rono-rono gak ngurus. Tetapi Mbah Mugeni itu tidak sampai hati. Pulangnya jauh, carinya makan jauh, sehingga di kira-kira di
Jalan Gajah Mada untuk yang sekarang itu sebelah utara itu ada pohon randu yang sangat tinggi lebat di utara jalan yang sekarang itu Jalan Gajah Mada ya, itu di situ. Sehingga dia berpikir supaya tidak capek, bahasanya burung bango itu gimana saya ini biar cari makan. Kalau dari sana Surabaya Perak sana dekat ke Randu Bangu, kalau di sana di lautan sana pulangnya dekat. Terus dia wujud, jadi wujud itu menjelma jadi burung bango untuk mengikat burung-burung bango agar nanti bisa tidur di pohon randu waktu itu. Jadi sayapnya dikipas-kipas, saking auranya saking tingginya ya. Jadi apapun diminta oleh Eyang Mugeni pasti terkabul. Karena apa? Untuk kebaikan. Jadi Mbah Mugeni itu bukan sembarang orang. Dia itu wali yang punya derajat tinggi, sampai bisa menjelma jadi burung bango, sampai wujud dan sebagainya. Karena dia itu memang orang ahli poso, sehingga dia itu karismanya juga baik. Terus untuk mengikat burung-burung yang lain, sehingga dia punya karismatik. Burung-burung yang mestinya mau pulang kejauhan, dia itu sehingga pada hinggap di situ, sudah beranak pinak di situ. Jadi selama pohon randu yang rindang, daunnya yang lebat, itu makin banyak burung-burung bango di situ tuh makin banyak. Setelah itu lama sekali, jadi burung-burung itu tambah banyak di situ. Itu lama sekali jaraknya, lama sehingga bertahun-tahun. Yang namanya pohon randu itu mesti ada umurnya, pasti itu. Sehingga pohon randu itu lama kelamaan itu pupus, daunnya itu mulai berguguran, tinggal cabang-cabangnya saja. Sedikit demi sedikit burung bango itu tidak kerasan di situ. Karena apa? Daunnya itu banyak yang berguguran, tapi bergugurnya bukan tidak karena mati, tidak, sedikit karena tua. Sehingga lama kelamaan makin berkurang, akhirnya tidak kerasan di situ, sehingga untuk itu burung bango akhirnya pergi ke asalnya masing-masing gitu. Jadi ceritanya itu di situ. Jadi walhasil ada pohon randu yang dihinggapi burung bango, jadi randu bango. Tetapi itu belum bisa dinamakan dusun randu bango. Karena apa? Tidak ada penyaksian. Jadi jeda dulu. Sudah jeda bertahun-tahun dulu. Karena apa? Tidak ada penyaksian. Setelah bertahun, ada kaum yang berdatangan di situ, di utara pohon randu. Tapi pohon randunya itu sudah
menjadi cabang-cabang seperti gelagar gitu. Tapi masih sehat, masih bukan kering enggak, masih sehat. Lama kelamaan kaum itu pada berdatangan berada di tempat situ. Jadi ya ndolek panggon, bahasane ndolek panggon. Lantas makin lama makin banyak kaum-kaum di para kaum, bahasanya para menungso itu pada berdatangan di situ, bertempat tinggal di sekitar di utara jalan kalau sekarang itu. Terus ngumpul iki ayo dijenengno ae. Iki jenenge opo anu. Tetapi dalam hati dia bingung. Opo jenenge bingung karena apa? Kalau Mbahmu Geni sendiri tahu sudah. Tapi untuk orang yang baru-baru bingung enggak bisa. Suatu ketika Belanda datang dari Surabaya Perak. Itu datang ngejar TNI, lebih kurangnya seperti itu. Ngejar TNI Tentara Republik Indonesia ya. Terus dikejar lari ke selatan. Terus di situ kan ada jembatan Ngerami itu di situ. Lah jembatan Ngerami supaya Belanda itu tidak bisa lewat dirobohkan. Bukan dirobohkan ya namanya ya. Pokoknya dirusak. Akhirnya Belanda yang lari mengejar TNI kalau tidak salah ya, mohon maaf. Itu ngamuk di situ, marah-marah akhirnya nembaki dador gitu. Akhirnya dikejar. Ya kan agak lama ngejarnya. Kalau ada jembatan kan cepet kan gitu. Tentara langsung lari ke selatan. Akhirnya Belanda ngejar sekitar lebih kurang di Tansi ya. Tansi yang sekarang dihuni oleh 503 itu berada di situ. Tetapi kalau dilihat tidak bisa melihat Belanda karena apa? Di situ banyak pepohonan, rumput, tidak bisa. Terus Belandanya tuh mau nututi sampai ke daerah Pacet, tidak mau karena Belanda itu kan tentaranya itu kan tentara kota. Kalau tentara yang di sini masuk alas, masuk apa, jurang wis siap. Tapi kalau Belanda akhirnya berhenti sampai di daerah Tansi dulu itu. Selanjutnya Belanda itu ngejar tentara, lebih kurang tidak salah seperti itu, sehingga dia itu berhenti di yang namanya dulu itu Tansi. Tansi itu kalau tidak salah bahasa Londo. Terus lantas jadi 516, sekarang jadi 503 sekitar situ. Itu kalau dipandang dari jalan Gajah Mada sekarang tidak bisa tampak, tidak bisa kelihatan. Tidak bisa kelihatan karena apa? Saking lebatnya pepohonan di situ. Sehingga orang-orang atau kaum baru yang berada di situ itu punya rencana gawe gobuk atau gawe bangu, bahasanya gawe bangu bersama-sama, lantas ditaruh di paling ujung pohon randu. Jadi tampak awang-awang karena apa? Tidak ada daunnya itu. Jadi tadi burung bango yang sudah minggat itu episode yang pertama ya. Terus sekarang orang-orang itu mendirikan bango di situ untuk melihat Belanda Londo sing nangone Tansi atau sekitar 503 itu berada di situ. Jadi tiap pasti cek pagi, siang saya lihat. Tetapi kalau malam orang-orang kaum di situ tidak tahu kalau Mbahmu Geni tidurnya di situ. Tidak ada yang tahu, tidak ada.
Itu kan menurut pandangan sisi lain saya. Itu berarti Mbah Mugun itu tidur di situ. Nggak ada yang tahu. Yang bikin itu nggak berani tidur di situ. Tinggi ya. Gitu. Lantas lama-lama makin lama kok banyak kaum. Akeh wong nang gunung gitu. Di situ ngomong-ngomong akhirnya iki nek familiku ndoleki terus jenenge opo iki kan begitu. Jadi lantas kumpul dirapatkan Mbah Mugeni muncul di situ. Tapi Mbah Mugeni ancer-ancer wis ngerti nek iku akan dinamakan Randu Bangu itu sudah ngerti. Karena apa? Episode yang pertama itu adalah yang menciptakan, yang menggali itu adalah Mbah Mugeni sendiri. Suatu ketika para kaum atau kaum pendatang itu kan saling bisik-bisik empat mata, iki yo opo iki nek gak ono jenenge terus nek familiku ndoleki engko terus ndoleki nambi. Sehingga malamnya dirapatkan. Amrih jeneng sing sikirane maton iku daerah kene jeneng nopo gitu loh. Mbah Mugeni lantas muncul di situ, ikut di dalam rapat itu, ngomong-ngomong nek arep jenengno pedukuhan atau dusun nang kene iki kan begitu. Mbah Mugeni langsung ngacung tangannya karena apa sudah tahu. Ngacung sangat hafal sekali. Wis ngene ae wong gampang lapo sih kok diangel-angel. Sampai lak nggawe bangu nangone wite randu. Wis iku lho dadene situ. Ana wit randu, ana gubuk atau bango sing gawe ndelok londo iku. Sing gawe ndelok londo sampean besok sore iku lho ngono. Dadi digandeno dadi situ ae Randu Bangu. Jadi pertemuan rapat kumpul karena Mbah Mugeni sudah menyatakan bahwa wis aja angel-angel, wis jenengno Randu Bangu karena disaksikan Bodo Ngacung nggih setuju. Jadi walhasil daerah itu menjadi dusun Randu Bangu. Lantas kembali kepada yang belahan tadi, yang sebelah timur itu ada semacam blumbang yang sangat besar, jengglong gitu loh. Jadi daerahnya itu ledok, di sebelah utara itu ledok gak karu-karu ledok. Tetapi di situ banyak ikannya, di situ banyak ikannya. Lah oleh karena banyak ikannya di sana, sehingga orang-orang itu pada berdatangan untuk mencari ikan di situ, mencari ikan, membawa kepis atau yang disebut kerembu. Saking banyak namanya orang kelaparan, ada ikan dan rebutan. Sehingga di situ tuh banyak yang membawa kerembu untuk ya madai wak. Banyak yang di situ berada di situ di kerembung. Terus agak meloncat, saya sebenarnya tidak lupa. Sekitar di lapangan yang sekarang itu ada pohon randu di situ, 3 atau 4 di situ ada. Jadi bekasnya tetap ada. Mungkin di sana itu mungkin ada orang yang mampir di situ ngiyup, tapi orangnya nggak sembarangan orang sih, nggak tampak, masih tetap tampak gitu. Kembali kepada
orang yang mencari ikan membawa kerembu tadi, sehingga akhirnya dijadikan nama dusun Kerembung. Nama Kerembung. Lantas di waktu mencari ikan itu kan namanya orang kelaparan, kepingin ikannya banyak, ya banyak berdatangan gerombol ngoten niku. Gerombol apa ya? Berdompol-dompol gitu loh, pokoknya di situ itu. Di situ sebelah timur itu. Golek iwak. Ngerombol ae. Apa? Banjar-banjar ngono. Jadi akhirnya dinamakan yang sebelah timur itu dinamakan Dompul. Mau ke barat tidak bisa, jadi itu Dompul, tumpul itu. Jadi Kerembung, ada Kerembung, ada Dompul. Itu dulu sebetulnya. Sekarang dijadikan Kerembung Dompul. Sekarang untuk mengupas sejarah Belan. Jadi di sebelah barat Sungai Grenjeng yang sekarang dinamakan Sungai Grenjeng itu adalah memang Belan. Oleh karena secara alami dari mulai awal dijadikan belane Randu Bangu juga belane Kerembung Dompul. Secara alami paling lama nama dusun itu adalah dusun Belan. Belane karena Belan. Tetapi dalam konteks kayaknya tertinggal nama dusun Randu Bangu dan Kerembung Dompul. Padahal paling lama secara alami. Karena apa? Terbelah Belan itu tadi. Sehingga dinamakan Belan secara alami itu seperti tidak ada, tetapi itu alam yang mengada. Makanya sekarang balai desa itu tidak ditaruh di Kerembung Dompul, juga tidak ditaruh di dusun Randu Bangu, tetapi di dusun Belan. Balai desanya ada di dusun Belan. Lantas orang Randu Bangu itu protes, lu aki ki oleh opo? Balai desane kok didelen nang ngene Belan. Wes aku njaluk nek ono desanya ikut desa Randu Bangu. Tadi desa Randu Bangu itu punya ya dusun Randu Bangu, dusun Belan, dusun Kerembung Dompul. Balai desanya itu ada di dusun Belan. Tetapi dalam konteks orang yang tidak di sisi kanan saya, Balai Desa Randu Bangu itu sangat berwibawa, Mas. Sangat berwibawa. Jadi orang masuk di Desa Randu Bangu, orang luar ya, beda. Sampai Pak Camat pernah, Pak Camat itu, aku dadi enak ngene macik ngene Balai Dusun Randu Bangu, gemeter aku tadi. Ada seperti itu. Itu konteks yang saya kuping itu. Tetapi dalam indera memang berwibawa memang Balai Dusun Belan itu. Karena apa? Yang nama-namanya itu sangat potensi sekali. Di waktu itu nama itu bukan nama Antara Bogo, zamannya zaman Antara Yono, namanya itu di situ. Jadi seperti itu nama di Desa Randu Bangu menyangkut Kerembung Dompul Belan. Saya selaku orang manusia biasa juga disaksikan sama adik-adik. Barangkali ada lepat luputi kulo, saya selaku manusia biasa. Barangkali ada tokoh masyarakat Desa Randu Bangu ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Oke, terima kasih Bapak mantan Kepala Dusun Belan, Bapak Widani Roso, yang saya sangat banggakan dan selaku anak muda penting banget untuk mengetahui dan pengen menggali sejarah Desa Randu Bangu. Memang keinginan anak muda, karena kalau tidak
diuri-uri nanti selaku anak muda akan tergerus oleh kemajuan zaman. Terima kasih Pak Polo untuk wejangan dan pengalamannya selaku tokoh masyarakat. Terima kasih. Saya pengen bertanya tentang percakapan kami bersama teman-teman Karang Taruna yang tentang mengupas tentang sejarah nama Desa Randubangu. Sudah dipaparkan Bapak Polo dengan sungguh luar biasa. Teman-teman Karang Taruna sudah mengapresiasi luar biasa sejarah tentang Desa Randubangu. Sekarang kita ingin tahu Pak Polo ya, Pak Danu. Untuk anak muda sangat penting untuk ingin tahu punden-punden yang ada di Desa Randubangu. Kita selaku anak muda memang tidak hidup di zamannya Pak Danu ya. Karena saya melihat ada beberapa punden yang sangat tidak terawat, sangat tidak diperhatikan pemerintah desa, dan juga sering juga dibuat kegiatan yang aneh-aneh. Gimana Pak Danu? Tolong ceritakan tentang punden-punden yang ada di Desa Randubangu. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada adik-adik Karang Taruna mewakili Mas Dino. Jadi tiap dusun di Desa Randubangu itu ada petilasan atau punden. Punden itu kalau sampean hati-hati, kok punden itu nggone demit, nggone jerangkong, genderuwo. Bukan, punden itu tempat yang dipundi-pundi. Dulunya itu tempat bertapa sampai mukso. Punden-punden itu ada walinya, itu wali semua itu. Tetapi kalau dalam konteks untuk yang sebelah kiri mengatakan bahwa itu syirik, musyrik, punden bukan tempatnya syirik musyrik. Syirik musyrik itu di dalam hati masing-masing orang. Jadi tiap yang dikatakan punden itu kalau orang yang sudah bernaung di makrifat atau punya indera keenam yang bersih, ya tahu siapa yang di situ tuh, masing-masing tahu semua. Sebetulnya gampang kok. Yang penting hati bersih, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Kalau hatimu bersih, tampak siapa yang di situ tuh tampak. Jadi jangan dipakai wadanan, gerombol digawe nyembah dan tergantung saja. Kalau sampai lu ndolek nomor, tuh ndolek gawe pedukun, iya jadi syirik musyrik sampean. Jadi syirik musyrik. Jadi punden tuh orang tempat yang harus dipundi-pundi, dilestarikan, dibersih, dijaga. Memang banyak ya yang menyangka punden itu memang tempat yang intinya tempat yang jelek. Ada yang mengatakan begitu, tapi kalau orang-orang yang ngerti kepercayaan dari dirinya bahwa tempat-tempat itu adalah tempat orang misalkan sing dapat alas Desa Randubangu ataupun Dusun Randubangu. Betul nggak? Betul ya? Nah, terus tempat itu kan harus dihormati karena tempat tokoh yang benar-benar mengabdi untuk wilayahnya dan sekitarnya. Nah, sekarang kita masuk ke punden-punden yang ada di dusun-dusun. Ada berapa, ada apa aja, anak-anak muda biar ngerti, dan nanti selanjutnya pengen diuri-uri lagi apa sih sebenarnya di dalam punden itu. Pertama untuk di Nyambar itu ada di belakang toko bangunan Ya. itu Nyambar.
Nyambarwati. Nyambarwati. Apa itu? Nyambarwati itu seorang sinden, Sinden. sinden perempuan. Menghadapnya ke arah utara agak ke barat, jadi ngencong ngences. Ya gelungan seperti sinden. Tetapi dalam konteks jangan sekali-kali bahwa mengatakan sinden wong sinden kok digedek-gedek no. Jangan seperti itu. Bukan sindennya. Bukan sinden sampean wah pakai rapi pakai ini gini tapi sampean seorang yang busuk ya belum tahu kita gitu. Ya. Nyi Ambarwati ya. Ya ini Ambarwati yang pertama. Terus untuk yang sebelah barat di nggak bisa tahu saya itu Gang bukan itu sebetulnya aslinya itu dari Madura ya suku Madura itu namanya Mbah Suro tetapi kalau ada tokoh masyarakat sing mengatakan Mbah Cangga kuwi aja diwadani nek Mbah Cangga ya klirune nemen wong bapak mbah buyut canggalane Mbah Cangga terus ya tidak masalah. Tempatnya ada di gang masuk, gang buntu. Iya, ada di timurnya stadion ini. Loh. Ya timur stadion tapi bukan gang itu. Sebelahnya itu lagi. sebelahnya itu ada gang buntu itu masuk. Ya, Ya. ada tempat kos-kosan itu. Kalau kita datang Ya. harus menunduk itu, Itu Mbah Suro itu. Pintunya kecil. Ya, namanya sini Mbah Suro, lantas dinamakan lagi nama Islam. Namanya memang banyak. Tetapi Suro. Tapi dalam konteks ya ojo ditiru nemen. Biasae nang kuno iku tepate sasarane kanggo wong dolek derajat. Tapi maaf ya, ojo digawe. Biasanya nek lurah sedeku kuno iku mulai akeh datine gitu loh. Tapi ya maaf. Enggak perlu. Nanti dibilang sirik dan sebagainya ya ada di situ. Itu Mbah Suro itu. Mbah Suro. Jadi Mbah Suro itu ada 3. Mbah Suko, Mbah Suro, Mbah Sugo. Mbah Sugonya berada di Madura. Mbah Sukonya ada di Duri. Ya, sudah. Lanjut ke sebelah selatan. Sebelah selatan itu disebut ada yang menyatakan gagak sifat monggo. Ya, ada atau Mbah Gagak Serut monggo. Katanya yang betul itu Gagak Serut. Ya monggo. Ada yang penduduk situ namanya wis opo Gagak Serut itu. Gagak sifat ya wis monggo, enggak masalah. Tetapi dalam garis besar Mbah Gagak Serut, Gagak sifat itu tentara Mojopahit. Tentara Mojopahit yang ahlinya membuat senjata di situ. Iya. Lalu sebelahnya ada suatu sumber yang airnya itu kristal tinggi ya, namanya memang sumber buntung ya. Ya yang paling selatan saja sumber buntung itu. Ya. Ada lagi sumber yang lain. Ada sebelah utara tapi ya saya lupa Dandang ada. Ya? Ada sumber dandang, ada ya. Ada. Setelah menceritakan punden di dusun Randu Bangun, sekarang di Belan. Belan saya tidak mau karena saya dusun Belan. Jadi kalau saya utarakan itu nanti bikin rame. Karena apa? Tidak ada patokane gak ono nang kono. Saking lamanya sehingga ada seperti tanah labil sehingga sekitar 2,5 meter atau 3 meter kedalamannya. Jadi kecing apa itu? Kecing itu batu nisan. Nah, batu nisannya itu ketinggiannya sekitar 3 meter. Ya, karena labil sehingga teruruk di situ. Jadi petilasan yang paling terlama itu tidak ada lagi kecuali dusun Belan. Tapi saya tidak mau saya memberikan tempatnya. Kalau mau ya silakan saja paranormal yang nyari. Dari perapatan itu sampai jalan aja terus ke sana, dari warung satu itu jalan ke timur kembali lagi ke balai desa. Nanti pada tahu. Banyak yang tahu, tetapi kalau saya tidak enak saya. Tidak enak dikira saya mengada-ngada nanti. Karena apa? Tidak ada wujudnya.
Tidak ada wujudnya. Bahkan di situ itu ada banyak. Di situ banyak. Justru yang babat desa itu di wilayah Dusun Belang. Ya. Jadi nanti kalau ada ruat desa, kalau ada khotmil Quran, kalau ada orang yang tahu, kalau nggak tahu ya cari aja paranormal, lihat. Kalau ada khotmil Quran, ada yang nunggu yang namanya Mbak Joyo. Mbak Joyo sangat suka sekali kadang ada khotmil Quran di balai desa bangun itu pasti ada datang pasti ya pernah salah satu orang itu orang luar tuh ada situ lalu saya dilihat akhirnya dikejar orang yang masuk di Dusun Belang itu lagi ke tempat lain ya. Kalau Sumur Windu itu sebelum ada penghuni sumur sudah ada di situ. ada sumurnya Ada sumurnya. Dan yang bikin itu berhubung orangnya itu tidak sembarang orang sehingga itu masih tampak. Sumur Windunya itu masih padahal tidak ada apa-apa di situ. Malah di situ ada yang nunggu. Ada, tapi ada yang nunggu di situ. Ada yang nunggu. Saya tuh tahu sekali. lokasinya di Bahasa lama, RT 33. RT 33 Sangat santer sekali di situ. Hati-hati kalau di situ. Ngambil barang, saya kan benar. Yuk, mbok lumpangi kita gawe mulai po. Ya wis gawan mulai gawe apa aku Pak. Sungguh itu. Langsung sepeda motor saya mau tak angkat. Dihantem seperti batu hampir guling. Batunya enggak ada. Enggak ada, jebor. Ada fenomena sekali. Itu untuk yang di dusun Grembung saya sendiri mohon maaf belum nampak untuk saya pribadi, tetapi untuk yang kampung dusun Dumpul itu memang ada, tetapi itu nama Sanepan, namanya sangat bagus, Aryo Rekso Samudro, tetapi asli nih Mbah sampeyan jenenge sapa yang wis jeluk Mbah pengen ngono lho wis ndak mau disebut, tetapi misalnya kalau saya jenengmu sapa, saya kepala dusun ngono. Mboten sampean biyen jenengno sampean niku sapa? Gak iso kepala dusun saya. Seperti di situ. Wih Mbah Pringin ngono lho lha apa sih? Nah gitu, jabatannya yang penting. Jabatannya Aryo Rekso Samudro. Dadi Aryo itu wong ahli perang. Artinya Aryo itu ahli perang, Rekso Samudro itu iso ngrekso samudrone ati. Orang yang paling besar ibarat pedang itu paling tertajam. Itu ya. Jadi digambarkan seperti zaman Raja Romawi yang ahli perang itu disebut di Italia disebut Aryo. Jadi orang ahli perang memang menangan Aryo itu, menangan ahli perang. Ahli perang. Tetapi di situ kalau dilihat ya orang Italia seperti bentuknya seperti Arab. Memang ganteng. Katoke apa cekak ndak ada celnoan, kalau cekak terus sandalnya itu ndak ada gapitan. Nah gini loh, itu lulang. Bawa pedang, bawa jaran merah, depan nih pelontar. Dulu waktu zaman dulu sering kladak. Sekarang ndak ada. Sering tampak sekali kalau orang yang apalagi lindungi tahu. Jadi benar Pak Bal ya, untuk keturunan orang Dumpul yang sebelah Iya. memang ternyata memang ganteng-ganteng, itu benar. Iya. Itu. Jadi iso menjadi ahli perang reksone hati. mengerekso hati loh jembari hati ya. Rekso Samudro. Tawuran. Bukan, tapi secara fisik orang Italia yang dipakai oleh ahli perang secara fisik. Tapi di sini bukan fisiknya, tapi iso ngrekso samudrone ati dadi wong penyabar, sabar orang. Penyabar dan ganteng-ganteng. Ya mudah-mudahan alhamdulillah seperti itu, mungkin dusun Belang juga ketularan. Oke, terima kasih teman-teman Randu Bangun News. Nantikan nanti kita up di channel kita YouTube. Stay tune dan jangan lupa like, subscribe ya. Jangan lupa biar teman-teman Randu Bangun News makin
semakin berkembang untuk bikin konten yang menarik. Selamat atau ketemu lagi nanti setelah Ruat Deso Randu Bangun 2020. Oke, Pak Polo. Terima kasih. Thank